Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat membanggakan saya. Yang pertama adalah Ibu Komalasari. Iya, Pak. Beliau adalah terapis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah Neng Mila. Kita ingin meminta kesaksian dari Neng Mila karena tadi barusan saya lihat Neng Mila dan juga Mbak Naning diterapi oleh Ibu Komalasari. Assalamualaikum Neng Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Komar. Juga ini kepada Mbak Naning ya. Mbak Naning ini kontributor tetap saya sebetulnya. Selamat jumpa Pak Omar. Ya, tapi beliau sekarang hadir karena ingin mendapat terapi dari Ibu Komalasari ya. Ya. Dan nanti akan memberikan kesaksian ya. Ya. Selamat sore Mbak Naning. Selamat sore Pak Omar. Baiklah sahabat, sekarang kita ingin berbincang-bincang dengan Ibu Komalasari. Ibu, maaf ya, assalamualaikum Ibu ya sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Setu di perumahan Geraha Mustika Madia, Setu ya. Desa Lubang Buaya. Oh, iya iya, masih kabupaten. Kota atau kabupaten ya? Kota ya? Kecamatan Setu. Kota ya? Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Oh, Kabupaten Bekasi ya. Iya, oke. Makanya kalau Setu agak jauh ke sana ya. Lumayan. Terus kalau boleh saya tahu Ibu Komalasari ini bagaimana kok bisa menjadi penterapis? Asal mula sih saya dulu kena HNP ya, Pak, di nomor 45. Waktu dulu itu pasca melahirkan. Bisa dideketin nggak? Ya, Pasca melahirkan tuh kena HNP 45. melahirkan. Habis itu ke dokter selama 2 tahun tuh masih terasa ganjel. Nah, akhirnya saya carilah alternatif lain gitu supaya apa sih yang terjadi dalam diri saya gitu sampai kayak gini. Dulu kan anak kecil-kecil bawa ke rumah sakit kan lumayan jauh gitu. Habis itu ada seminar tentang tulang belakang, baru saya di situ ikut sekolah, terus diperdalam tentang tulang belakang dari lumbar T1 sampai L5, semuanya punya dipelajari. Pelajari ya, oke. Dari atas leher itu kan C1 sampai sangkrum. Dipelajari fungsinya apa dan kemana gitu. Ya, akhirnya di situ mulai ada perubahan. Terus bersama teman ikut saling terapi sama teman. Saling terapi. Enggak, maksudnya terapi teman. Terapi teman, teman terapi ibu. Saya kan nyoba sendiri gitu. Habis itu teman diterapi enak kata dia tuh. Oh ya sudah, jadi ada manfaatnya itu saya waktu ikut seminar itu. Nah, lama-lama ya akhirnya paham ke sini tambah makin banyak ikut seminar gitu. Oh, ikut seminar, terus Iya. ikut pelatihan ya. Banyak dari mulai akupuntur, pasdu, tinta. Tapi yang asli ini yang awal gitu ya. Tapi saya ininya sih lebih senangnya sih ke saraf. Ke saraf ya. Lebih senangnya mendalaminya lebih dominan gitu karena kan riwayat dulu kan tentang tulang belakang gitu. Tulang belakang itu saraf kejepit ya. Iya. Istilahnya ya saraf Istilahnya kejepit. saraf itu. Ya, sekarang ini kan banyak sahabat-sahabat stroke kita yang bermasalah Iya. karena setelah mereka terkena stroke, bagian-bagian tubuhnya terdampak. Iya. Ada yang kaku, ada yang belum sempurna, jalannya masih lemas. Nah, kira-kira ibu bisa menterapi itu nggak kira-kira? Saya ikut pas Qadarullah juga, saya pernah nanganin juga yang stroke, pernah gejala pertama sampai mulai pulih, pernah juga. Terus kemarin Oh, juga ibu iya, sendiri yang pernah? Iya, pernah saya Pernah. nanganin mereka gitu.
Oh, ibu pernah menangani orang stroke? Pernah. Bukan ibu yang terkena Bukan, stroke? bukan saya, tapi saya pernah menangani stroke juga. Dari Masa? grup Kresna juga ada. Oh, ada. Ada. Bagaimana itu anunya? Alhamdulillah sudah jauh lebih normal. Di normal Terus ya? Pak Ibu juga, terus Pak apa? Iya Pak itu, terus udah lumayan Ya, ada. lumayan. Jadi Pasien juga ada, sampai sekarang juga ada pasien stroke. pasien stroke ya. Ibu dipanggilnya Umi Komalasari ya? Iya. Baik. Tadi saya lihat Umi juga menterapi Neng Mila dan Mbak Naning ya? Iya. Nah, sekarang kita tanya dulu nih. Neng Mila dulu. Neng Mila atau Mbak Naning dulu? Mana aja Pak? Oh, Mbak Naning dulu aja. Oh boleh. Pakai ini nggak apa-apa. Boleh, selamat sore. Tadi kan udah tuh ya, Cek. Ya. Tadi saya di terapi sama Umi Komalasari. Lumayan Pak, maksudnya ya saya sih ngerti ya kalau dipijat, pemijatan tuh nggak mungkin sekali langsung plong gitu. Iya, iya. Tapi tadi kan soalnya Umi tertarik sekali dengan saraf ya. Jadi mungkin beliau mengerti letak-letak kelemahan orang stroke pada saraf yang mana aja. Itu mungkin Umi bisa terangin ke kita biasanya orang stroke itu sebelah mana sih? Stroke itu kan kebanyakan yang lemah itu yang saya banyak tangani itu sekarang yang kiri, karena kiri itu cenderung stroke-nya itu pola lambung, dari lambung. Oh gitu. Kalau stroke kiri itu cenderung dari lambung, kalau kanan itu cenderung hati dan stres. Lebih mudah Lebih mudah yang mana? sembuh saya kiri karena dia dari lambung. 3 pola makannya aja yang diatur sama pola pikirnya. Oh oke. Nah, itu yang harus itu kan ini takutnya nanti jatuh kembali lagi. Oh oke. Tadi kebetulan saya ditangani Umi di bagian belikat ya Umi, di belakang sama bahu nih, bahu terus ke tangan. Nah saya mungkin kiri, jadi lambung ya Umi ya. Stroke lambung. Tadi saya dipijat oleh Umi mulai dari belikat sampai pergelangan tangan Pak Komar. Karena pergelangan tangan saya ini payah banget, Pengen bisa nari gitu. pengen bisa nari kan, saya cita-citanya bisa nari lagi. Nah puji Tuhan Umi habis dipijat ini biasanya posisi saya begini nyari banget Pak, susah narik gini, aduh. Tadi waktu dipijat sih aduhai ya rasanya ya, tapi puji Tuhan sekarang begini nih udah nggak sesakit biasanya. Iya. Umi terima kasih ya. Jadi itu nyata ya perubahan. Nyata, tapi juga pijatnya kan tidak hanya di pergelangan tangan. Umi juga mengetahui bahwa itu sakitnya dari bahu dulu, dari belikat, dari bahu. Jadi pijatnya dia urut terus baru sampai pergelangan tangan. Dan wah, Tekanannya itu terkena saraf atas sini sama ini. oh tuh Pak keterangannya gitu, sarafnya sini Yang sama terkena. belakang. Ya mungkin itu yang masih berat di saya. Sekarang mungkin Temila ya bisa cerita. Boleh Teh. Neng Mila itu apa? Tadi Tadi saya lihat di sempat terapi ya. dipegang juga sama Umi di atas pas pertama datang, dan emang kebetulan tangan Mila lagi kaku ya, lagi masak. Terus pas beres masak dipegang sama Umi, ya alhamdulillah dipijat sampai keringat keluar, dan tapi alhamdulillah sesudahnya itu nyaman, enak gitu. Jadi ada langsung sih, tadinya kan bengkok banget ya. Yang mana yang bengkok? Yang kiri bengkok menekuk begitu, tapi setelah dipegang Umi ya alhamdulillah agak mending, agak lurus, dan Ya mungkin sekarang udah agak bisa dibalik gini. Iya, Nggak cukup sekali kan. nggak cukup sekali ya. Tadi gini banget. Nah sekarang udah bisa begini. Gini nih tuh udah
agak mending. Tadi nggak bisa gini ya. Nggak bisa gini, selalu tengkurap, dan sekarang ya alhamdulillah lemes. Nanti pengennya sih dipijat lagi Umi gitu, pengen Setiap minggu harusnya ya. Iya. dipanggil ke sini. Nanti kita bikin program ya setiap Ya, minggu. Insya Allah. Ya gitu Pak. Jadi Paling enggak ini tangan, kalau kaki gimana Umi? Ada juga caranya Pak, Ada juga supaya dia itu bisa ngalir darahnya, ada juga. Oh gitu. Pasti dicari salah syaratnya juga. Tentu tidak langsung kayak orang mijit langsung gitu, enggak. Pasti dicari syarat tertentu yang ada penyumbatannya. Oke. Karena setiap nyuruh saraf yang ada di situ berbeda-beda. Kan ini apalagi banyak, ini kan sebelah ke atas. Tadi Umi bilang yang kiri itu apa? Pengaruh dari Struk lambung, lambung pola sama makan. pola makan. Iya, struk lambung itu kan larinya ke pola makan. Jadi kalau orang yang kiri maka dia harus memperbaiki pola makan makannya. dan pola Kalau yang- pikirnya juga iya. ya, karena lambung kan terkait stres juga. Iya. Terus kalau yang kanan Kalau yang kanan dari hati dan stres yang berkepanjangan, dari yang terlalu ke bawah dengan pokoknya terlalu ini aja namanya. hati, Hati perasaannya, perasaannya itu terlalu tebel gitu. perasaan, hati ya. Jadi Pokoknya hati yang apa ya, pokoknya nggak terlalu stres, pokoknya berlebihan. jadi kalau yang kanan itu sebaiknya membuat pikiran nyaman yang terus lebih ya. relax lagi, lebih. Jangan stres ya. Iya. Oke. Berarti semua awalnya pikirannya Pak. Pikirannya. Pikiran Dari ada yang tadi lambung, tadi ada yang ke hati. lambung ke hati, tapi dua-duanya dari pikiran juga ya. Ya, dua-duanya. Iya. Lambung juga bisa dari pikiran, hati juga perasaan dari pikirannya. Jadi dari pikiran juga semua. Ya. Jadi insya Allah dapat diperbaiki lah ya, Ya. direnovasi lah bagian-bagian kita yang tubuh itu. Terus sekarang saya mau tanya, harapan Mbak Naning terhadap tadi setelah mendapat terapi dari sentuhan Umi ya. sentuhan Umi tadi. Saya sih berharap saya menari itu lebih bagus lagi, karena ini saya kalau lihat video saya nari, aduh tangannya jelek banget gitu. Saya masih berpikir gimana caranya supaya tangan ini menjadi bagus, jadi menari itu indah, orang enak lihatnya. Tapi buat saya sih kalau orang lihat ini stroker menari ya nggak apa-apa lah, terima aja gitu, walau belum sempurna, tapi saya pengen menuju ke kesempurnaan dalam menari. Oke. Mungkin Tamila punya Ya. tujuan sendiri Neng nih Mila, Pak. gimana Neng Mila? ya Mila sih pengennya berharap seperti walaupun nggak kayak dulu, minimal bisa ngikat rambut lah, kan sekarang belum bisa. Bisa sih bisa, cuman belum sempurna gitu. Pengen kayak gitu aja, semacam kayak megang stang motor gitu kan, lebih kuat lagi. Sekarang bisa sih bisa gitu. Jadi berharap Ada powernya. ada tenaga lebih, ada lebih gede lagi tenaganya. Sekarang kan masih lemah gitu. Pengennya Mila gitu sih harapan Mila. Oke. Dan Umi bisa memfasilitasi agar sahabat-sahabat kita ini bisa kembali setidak-tidaknya mendekati normal lah gitu ya, bisa ya. Insya Allah. Kesembuhan punya Allah, insya Allah kita ikhtiar bersama-sama. Ikhtiar bersama-sama, dan kemudian menurut Umi rutin harus dilakukan Insya kan? Allah seminggu sekali cukup kok. Seminggu sekali cukup ya. Iya, karena sudah banyak yang pulih. Kalau kayak gini kan udah terlalu banyak yang pulih. Tinggal syarat pembukaan apa yang penyumbatan apa yang kurang. Tinggal itu aja. Oke. Udah jauh lebih baik kalau kayak gini. Dibanding yang langsung brek, beda lagi itu penanganannya. Oke. Terus Umi apa nih harapan Umi terus kemudian terhadap sahabat-sahabat stroke nih? Karena saya ingin Umi kan banyak ilmunya Umi itu tentang terapis. Saya berharap Umi ini ada spesialisasi untuk teman-teman yang stroke, baik tangannya maupun kakinya ya. Biasanya kan masih bengkok, masih apa itu bagaimana menurut Umi? Masih bisa diusahakan? Insya Allah sih kalau kita yakin, tapi kalau kita harus down duluan kan kayaknya mematahkan semangat. Kita itu harus ikhtiar,
yakin kita sembuh, yakin kita bisa. Optimis gitu, ya? gitu. Optimis saja. Saya juga kalau nerapi orang aku harus bisa gitu. Umi. Dia pengen aktivitas seperti kita udah seneng gitu. Gitu. Oke. Hati-hati saya tuh kayak seperti itu gitu. Jadi ya istilahnya membantu mereka, menyemangati mereka untuk bisa dia membantu keluarganya. Ya setidak-tidaknya Badannya. menjembatani kawan-kawan ini menjadi optimis ya kan. Yang tadinya tidak optimis dengan disentuh oleh tangan Umi kemudian membaik, Iya. mereka menjadi lebih optimis lagi untuk melakukan latihan begitu Umi Iya, ya. baik aktivitas sehari-hari. Sehari-hari ya. Iya, baik ibadahnya seperti ibu ya tugas sama suami gitu kan, ibarat begitu. Terus Umi bisa dihubungi ya? Insya Allah. Bisa dihubungi dengan nomor kontak nanti, Ada nomor HP-nya. nomor HP ya. Iya. Umi Komalasari. Dan Umi bisa dipanggil ke rumah atau gimana? Bisa, insya Allah kan rata-rata orang stroke tuh Tidak. apalagi yang masih baru-baru kan pada dibopong tuh katanya Iya. ribet bagi mereka, kasihan katanya, yang bopongnya malah berat, apalagi yang baru pertama datang stroke itu kan berat ngangkatnya sampai pada Jadi- sakit pinggang yang normal aja. Jadi Umi bersedia untuk mendatangi ya. Allah. Saya kira kita cukupkan sekian ya. Mbak Naning harapannya apa coba? Harapannya Umi Komalasari bisa membantu semua, enggak semua lah, sebagian besar orang yang stroke Yang membutuhkan supaya bisa kembali beraktivitas. Dan untuk yang stroke jangan patah semangat, karena kita ini semua didukung dengan orang-orang baik seperti Umi Komalasari. Mungkin nanti kita ketemu teman-teman yang lain yang baik juga seperti Umi Komalasari yang membuat kita harus jadi optimis bahwa kita bisa sembuh. Neng Mila, ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup saya kira ya. Oke. Bisa menghubungi nomor saya. Ya, nanti dicantumkan di YouTube boleh nggak apa-apa ya? Boleh, silahkan. Baik, saya kira kita cukupkan sahabat pertemuan kita dengan Umi Komalasari, seorang penterapis yang mempunyai pengalaman cukup lama dan kemudian sekarang beliau spesifik menangani problem-problem akibat stroke, baik tangan maupun kaki dan lain sebagainya. Baik, kita tunggu pertemuan kita berikutnya. Nanti kita akan atur dengan teman-teman yang lain dari komunitas stroke. Saya kira kita cukupkan sekian. Terima kasih Umi. Iya. Terima kasih Mbak Naning. Terima kasih Neng Mila. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.